Halo, selamat datang di Raja Barcode channel yang membahas berbagai hal mengenai AIDC seperti barcode, RFID, dan penerapannya dalam industri. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai penerapan barcode di gudang. Apa bedanya dengan barcode di supermarket? Yuk kita bahas bersama. Pada industri retail, barcode digunakan untuk mengidentifikasi sebuah produk. Jadi kasir akan melakukan scan untuk mengetahui ini produknya produk apa, harganya berapa, dan sebagainya. Kita ambil contoh. Dari 4 botol air mineral ini, item yang sama memiliki barcode yang sama juga. Karena memang barcode di sini berguna untuk mengidentifikasi produknya. Nah, supaya satu barcode tidak digunakan pada lebih dari satu produk, maka pemilik produk biasanya akan mendaftarkan barcode-nya ke GS1, sebuah badan internasional yang akan mengeluarkan barcode unik yang namanya UPC atau Universal Product Code. Jadi dengan adanya UPC, kita tahu nih, oh barcode ini adalah Aqua 600 mili. Aqua 330 mili akan beda, Ades akan beda, produk lain juga akan beda. Ya, jadi GS1 yang akan mengatur itu semua. Di gudang biasanya kita menggunakan LPN atau License Plate Number untuk mengidentifikasi bukan sebuah produk tapi sekelompok produk atau sekelompok barang. Biasanya kita tempelkan di palet gitu ya. Nah, barcode ini kita bisa cetak sendiri tanpa perlu kita daftarkan ke GS1 karena penggunaannya hanya untuk internal gudang. Di dalam LPN ini kita bisa isi berbagai informasi yang lebih banyak. Contohnya produknya apa, batch-nya berapa, beratnya berapa, kuantitinya berapa satu palet, expiry date-nya kapan, dan sebagainya. Sekarang kita lihat contoh penggunaan LPN ini di dalam gudang. Oke? Kita asumsikan palet-palet ini merupakan barang yang sama. Ya, mungkin batch-nya berbeda. Satu palet masuk di bulan Januari, 2 palet masuk di bulan Februari. Masing-masing akan kita berikan LPN yang berbeda-beda, yang unik. Ya. Nah, LPN yang berbeda-beda ini akan dijadikan sebagai dasar buat kita untuk membedakan mana yang datang dulu, yang mana yang datang belakangan. Ya, mana yang batch 1, mana yang batch 2. Sehingga apabila suatu saat ada permintaan barang, tim kita di gudang akan dapat dengan mudah mengetahui bahwa, oh, palet ini yang harus keluar lebih dulu, bukan palet ini. Dengan demikian, proses FIFO maupun FEFO di gudang kita akan dapat berjalan dengan mudah. Bayangkan kalau tidak ada LPN di masing-masing palet ini, tentu tim kita tidak akan bisa dengan mudah mengetahui mana yang datang duluan. Mereka akan ambil yang paling dekat. Nah, ini biasanya yang menjadi sumber masalah barang-barang expired di gudang kita. Tidak itu aja, LPN ini juga bisa digunakan saat kedatangan barang. Kita bisa menggunakan LPN ini untuk mencatat barang ini harus masuk ke karantina dulu. LPN ini akan kita taruh atau put away di lokasi mana, di rak mana, di bin location mana. Itu semua kita bisa lakukan dengan mendeteksi LPN yang ada di masing-masing palet. Oke, jadi itu tadi sedikit highlight mengenai perbedaan penggunaan barcode di retail maupun di gudang. Ya, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau mungkin topik lain yang ingin didiskusikan, silakan tulis di komen di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.